Kecil-kecil cabai rawit, kecil cabai rawit. Biar kecil tetap ceriwis. Oke, kembali lagi di kecil-kecil cabai rawit, biar kecil tetap ceriwis. Oke, pagi ini kita kehadiran bintang tamu lagi. Sosoknya tetap di perempuan. Nah, ini kita dengar-dengar dia ini seorang atlet sepatu roda. Oke, kita panggil saja, ini dia Chania. Oh, gimana teman-teman? Sudah pada yang kenal? Oh, ya mungkin sebagian udah banyak yang tahu dan sebagian juga belum ada yang tahu. Jadi apa kabar sih, Dek? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Jadi perjalanannya tadi dari rumah ke sini gimana? Gak gimana sih. Bisa telat 2 jam tuh gimana ceritanya? Gimana tuh coba? Tadi abis main petasan sama rumah teman. Main petasan enggak? Oh enggak ya? Tadi buat risol. Oh jadi terlambat 2 jam itu. Jadi Chania itu sama temen-temennya lagi buat kue-kuean gitu lah ya. Iya. Sedikit banyak. Coba deh kita denger dulu nih, perkenalkan dulu nih namanya, secara personalnya kamu coba perkenalkan teman-teman nih, siapa tahu teman-temannya juga ada yang belum tahu nih. Nah coba kenalin dulu sama teman-temannya nih. Halo guys, perkenalkan nama aku Chania Kludik Samara Rifa, biasanya dipanggil Chania. Chania. Terus tanggal lahir 14 Oktober 2007, terus Chani sekolah di SMA IT Baitul Jannah. Terus hobi Chani main sepatu roda. Oh, sepatu roda. Selain itu paling ngedance, terus jalan-jalan. Cita-citanya? Cita-citanya psikolog deh, bismillah. Oh bukan jadi atlet sepatu roda bukan? Iya jadi atlet oh, juga. jadi atlet. Ternyata ya remaja-remaja kayak gini nih masih galau-galau ya menentukan cita-cita ya. Bener. Jadi masih seneng-senengnya lah kemana arahnya. Jadi Chania biasa dipanggil Chani. Chani. Nah, Chani biasa dipanggil Chani. Sekolah di SMA IT Baitul Jannah. Sekarang kelas 10. Oh, kelas 10. Berarti kalau di kita itu taunya kelas 10 itu kelas 1 ya. Iya. Kelas 1 SMA. Hobinya ngedance. Iya. Ngedance di Bundaran Gajah enggak? Bukan. Hah? Tapi pernah kan ngedance di Bundaran Gajah? Oh iya. Oh iya. Dia sampai lupa loh. Padahal dia pernah ngedance di Bundaran Gajah itu, dia pernah loh ya. Ya mungkin karena dulu masih bocil kali ya. Cita-cita jadi psikolog ya. Iya. Nah sekarang lagi menggeluti sepatu roda, inline skate, freestyle ya. Nah untuk Chania sendiri, kenapa sih pilihannya harus inline skate freestyle? Nah karena kan kita dengar-dengar kan sepatu roda itu kan banyak ya, jenisnya mungkin banyak ya. Mungkin ada yang freestyle atau ada yang lain-lain dan apalah kita sebutnya seperti yang lain tuh. Kenapa pilihannya harus freestyle? Dulu pas Chani lagi pulang dari mana lupa, Chani pernah ngeliat di universitas gitu, ada yang main sepatu roda. Terus lihat lagi di depan rumah ada yang main juga, jadi pengen banget main sepatu roda gitu yang freestyle. Karena yang Chani lihat freestyle pas. Oh malah awalnya pas waktu itu freestyle. Iya. Karena ada demonstrasinya itu mungkin yang lebih bisa ngeliat agak serunya gitu ya. Nah sekarang kalau untuk inline skate sendiri yang khusus untuk freestyle, kalau menurut Chani untuk perkembangan inline skate freestyle kita di Lampung ini udah sampai mana sih sebenarnya kalau menurut
Chani sendiri? Kalau menurut Chani perkembangan kalau di masalah event-event udah banyak atlet-atlet yang ikut event-event nasional itu udah banyak. Terus kalau event-event internasional juga ya udah lumayan banyak. Terus kalau untuk PON itu freestyle belum masuk ke PON. Oh, kategorinya Jadi belum diperlombakan ya untuk jadi PON yang ya. masuk baru yang skate doang. Jadi kalau yang freestyle belum dimasukin itu. Oh. Itu khususnya untuk di PON ya. Iya. Tapi kalau secara luar negeri itu sudah masuk. Kalau luar negeri itu kayaknya udah masuk, soalnya yang pas itu di Jakarta ada seleknas buat Asian Games. Nah itu kayaknya sih udah masuk buat event freestyle sendiri. Kalau di luar mungkin sudah masuk untuk perlombaan freestyle kategorinya, tapi untuk skalanya Indonesia lah ya, Indonesia itu freestyle belum ada kategorinya untuk inline skate freestyle ya. Benar. Nah terus untuk perkembangannya perlombaan nih, event-event lah ya kita sebut event-event untuk di Lampung sendiri itu lebih cenderungnya di antar sekolah kah atau antar klub kah atau mungkin ada Antar daerah gitu. antar daerah gitu ada nggak sih kalau untuk kalau event-event lah khusus untuk inline? Kalau Lampung tuh sebenarnya jarang ada event. Cuma terakhir ada event Lampung Open awal bulan Juli kemarin itu baru ada lagi Lampung adain. Tapi kalau event-event kecil-kecilan palingan antar klub atau enggak ya palingan antar klub kalau nggak sekolah-sekolah gitu-gitu doang. Oh, baru sekarang ini baru antar sekolah aja lah ya. Kalau buat yang nasionalnya agak jarang Lampung ada lomba ya. Oh, berarti itu jarang mengadakan lomba atau emang jarang mengirim atlet? Jarang ngadain lomba. Oh, kalau jarang. atletnya kalau ada lomba-lomba aktif terus. Oh, kalau atletnya. Tapi secara mandiri. Iya. Oh, secara mandiri. Jawabnya berat banget ya Chani kalau ngomongin secara mandiri atau secara ya gimana gitu. Tapi kalau untuk Chani sendiri nih, untuk mengikuti event-event freestyle ini, itu lebih cenderung mewakili sekolah kah atau secara mandiri? Kalau Chani kan ada klub, jadi lebih cenderung bawa klub. Oh, bawa klub. Cuma kalau tergantung ada event kayak event-event seleknas atau yang membawa-bawa nama daerah, itu baru bawa nama daerah Lampung gitu. Kalau sisanya bawa nama klub sih. Oh, bawa nama klub. Oh, berarti lebih cenderungnya banyak Chani ini mandirinya lewat klub ya berarti ya. Tapi pernah nggak sih untuk Chani sendirinya mandirinya untuk secara pribadi pernah? Kalau secara pribadi nggak pernah sih, cuma ya klub-klub. Oh, gitu klub. Berarti semua dalam artian perlombaan kita mengikuti event lewat klub itu pembiayaan semua ditanggung sama klub gitu ya? Enggak, itu masih biaya sendiri. Oh, masih biaya sendiri juga. Aduh, ini klubnya ngapain aja kalau gitu? Oh, berarti gitu ya. Dalam artian klub itu hanya menaungi, tapi untuk biaya dan lain-lain masih ditanggung secara personal lah ya, sedikit banyak begitu. Nah kalau untuk sekolah deh, untuk sekolah sekarang kan di Baitul Jannah nih ya kan, untuk di Baitul Jannah itu peran Baitul Jannah untuk Chani sendiri itu sampai sebesar apa sih? Perannya tuh ya besar banget, karena kalau Chani lomba-lomba kadangan disupport sama mereka. Terus kalau Chani lagi lomba-lomba ke luar negeri, kadangan ya mereka support banget malahan, kayak dikasih apa ya, kayak uang gimana sih, dana pemberangkatan kadangan Gitu. dibantuin. Uang saku lah sebutnya. Ya. Terus kalau masalah izin-izin tuh kalau sama mereka di-spend enak gitu kan. Terus nilai-nilai juga ya nggak susah karena di-spendnya
sama mereka tuh izin, jadi enak lah pokoknya dapat izin dari sekolah. Itu enak banget. Jadi sampai sebesar itu untuk support sekolah ya, Iya, buat benar banget. kamu mengikuti event-event lah, khususnya untuk di luar Lampung lah ya. Iya. Nah terus kalau prestasi, jadi buat teman-teman semuanya, kita mau dengar nih prestasinya Chania nih. Jadi kalau ngelihat barang-barang di depan kita ini, ini udah nggak tahu lagi nih, udah medalinya sudah berapa. Ini kalau ngelihat medalinya teman-teman semua nih, nah nih ya, nah inilah kira-kira inilah prestasinya Chani ini, sudah mengikuti perlombaan event-event maupun di Lampung ataupun tingkat nasional ataupun di tingkat ASEAN ya. Ya, Kalau internasional belum lah ya. Apa udah pernah? udah. Oh udah pernah. Pas 2017. Menang nggak itu? Alhamdulillah sih peringkat ke-7. Oh peringkat ke-7 secara internasional malah Iya. pernah juga. Waduh. Nah inilah kira-kira medali-medalinya. Wah ini kalau kita sebutin satu-satu mungkin agak pegel ya Chaninya ya. Jadi ini kita tunjukin aja nih medali-medalinya Chani nih. Nah, jadi buat teman-teman, kalau Chani ini emang bener-bener mengikuti inline skate itu, ini dari umur berapa ini deh? Kalau mulai ngasihin medali itu di 2015-16. Oh 2015-16. Emang kalau Chani sendiri belajar khususnya untuk sepatu roda ini dari umur berapa? Kalau Chani sendiri dari umur 4 tahun. Oh malahan. Oh iya bener lah, wajar lah kalau dari 4 tahun lah ya. Karena emang dididiknya udah sejak dari dini berarti ya. Kalau kayak mungkin kalau latihannya di umur kayak gini ya nggak mungkin kayak gini juga pasti kan. Tulangnya udah keras. Tulangnya udah keras. Karena kalau dari kecil ya wajar. Nah langsung kira-kira nih piala-pialanya, piala lagi, medali-medalinya Chani, dan di sini juga ada sertifikatnya Chani. Nah ini ada medali yang paling terakhir ini itu tahun 2002 ya. 2022 itu di kota Jogja ini ya. Di Lampung ya. Ini di Jogja. Ini di Lampung. Nah ini ada di Thailand. Ini di Thailand, ini bener-bener Thailand ini buat teman-teman semuanya. Nah itu yang dipakai Chani itu medalinya itu di Thailand. Nah kalau melihat sertifikatnya ya, nah ini yang karena kita lihat-lihat tadi kayaknya banyak banget. Jadi Chani itu pernah ya mengikuti perlombaan di Thailand ya, Thailand ya, itu di tahun 2019 itu mendapat 6 kategori juara ya. Bentar Kak. Coba dihitung dulu, benar nggak? Ya 6 nih tuh. Iya 6. 6 nih. Masa sertifikat ada 6? 5. Ya soalnya itu ada yang open sama yang ASEAN. Oh, berarti enggak, dalam artian ini di Thailand ada 6 ya, Ya. mendapatkan Medali. medalinya 6. Nah coba kita cross check dulu satu-satu, benar nggak dia nih yang juara bener-bener di Thailand nih, sisa-sisa. Nah, dan ini mendapat juara kedua ya di kategori klasik slalom. Nah, junior woman ASEAN. Nah, ini klasik slalom ini kayak mana nih? Untuk perlombaannya seperti apa? Jadi klasik slalom itu kayak ada 3 baris pon, terus ukurannya tuh ada yang kecil, sedang, sama yang besar. Nah itu nanti kita kayak ada waktu 2 menit,
terus pakai lagu, terus nanti kita kayak koreo gitu, terus ada trik-triknya gitu. Jadi yang muter-muter ke belakang-belakang gini lah ya. Iya. Tahu nggak temen-temen nih? Ya kalau anak-anak sepatu roda mungkin sedikit banyak ya tahu lah seperti ini. Nah nih teman-teman nih juara 2 klasik slalom Thailand. Suchatlatpong. Tahu nggak kira-kira itu? Nah ini yang ada lagi nih kategori battle slide. Battle slide dapat juara 2 juga. Nah itu gimana tuh kategori battle slide itu seperti apa permainan? Battle slide itu jadi kayak kita lari kenceng-kenceng, terus nanti kita kayak ngerem, cuma ngeremnya ada gayanya. Nah gayanya tuh triknya itu, nanti dihitung dari triknya. Oh berarti penilaian untuk battle slide itu tuh melihat dari ngeremnya itu? Iya dari. Oh bukan dari larinya? Larinya juga kehitung. Oh, kalau larinya lemes oh gitu. Dan ya kayak benar, siapa tuh kayak Suchatlatpong itu ya. Kalau dia ngelambai-lambai berarti enggak ya berarti ya. Tapi pernah ada kejadian nggak sih kalau masalah untuk battle slide ini yang kelabasan ngeremnya? Kalau jatuh ada, kalau jatuh itu malah nggak kehitung, jadi namanya no slide. Jadi itu apa triknya tuh nggak kehitung. Jadi dalam artian dia untuk memperagakannya dia file lah. Iya, file. Ya, gitu. Pernah ada kejadian seperti itu? Oh pernah. Tapi kalau untuk Sani sendiri belum? Apanya? Untuk file belum? Udah. Oh udah sering. pernah juga. Oh sering juga. Berarti banyak-banyak latihan ya kalau kayak gitu ya. Kalau bingung nanti latihan sama kita ya. Nah ini untuk battle slide junior woman open ya. Ini untuk open. Berarti kalau secara open ini untuk negara di luar ASEAN itu boleh mengikuti ya gitu ya. Ini untuk opennya, ini untuk Chania sendiri. Nah terus ini ada lagi speed slalom junior woman ASEAN. Oh ini belum lihat ini nih teman-teman nih. Nah ini juara 2 nih ya. Jadi bahwa benar-benar Chani itu pernah ngikutin tuh. Nah ini ada lagi juara 2 untuk speed slalom junior woman ASEAN. Nah ini speed slalom itu seperti apa nih? Jadi speed slalom itu ada 20 kon, terus nanti ada jarak dari startnya ke kon itu 12 meter. Nanti kita lari, terus kalau biasanya ngambil waktu dulu saat ada 2 run. Nah itu kalau ngambil waktu ya cepet-cepetan, nanti yang paling cepet biasanya difinalin baru diketemuin, baru battle. Oh berarti dalam artian siapa yang cepat dan nggak kesenggol ya? Iya kalau kesenggol itu nambah detiknya. Oh nambah, bukan mengurangi nilai? Enggak, itu nambah waktunya. Oh nambah waktunya, jadi dalam artian kalau bisa ya sempurna lah dia untuk speednya lah ya. Nah nih buat temen-temen nih. Oh ya itu juga pakai 1 kaki guys. Ya ini speed slalom ini pakai 1 kaki, bukan 2 kaki. Kalau 2 kaki dia nggak main sepatu roda, main karet dia ya kan. Nah ini ada juara 2 lagi speed slalom relay ASEAN ya. Tapi ini bergu ya. Nah, dalam arti untuk 3 orang. Ini ada Agustinus, ada Chania sendiri dan Muhammad Penta. Nah nih 3. Ini juara 2 nih. Oh. Aduh. Nah ini ada, ini yang open tadi ya. Ini jadi Chania itu dilantas dia mengikuti junior woman ASEAN. Di perlombaan itu pun juga ada junior woman open ya. Itu juara 3 di speed slalom sama klasik. Nah Isa klasiknya dapat juara 2. Nah inilah kira-kira prestasi Chania di tingkat ASEAN. Kalau di tingkat internasional tadi
dapat peringkat ke-7. Ya. Peringkat ke-7 internasional. Itu kalau internasional tuh negara apa aja yang ingat itu? Rusia, terus Spanyol, ada Cina, terus Cina Taipei, Hong Kong, terus Vietnam, Singapura, pokoknya semua. Terus untuk Indonesia sendiri cuman kamu sendirian gitu? Enggak, pas itu ada berapa ya? Ada 5 apa 6 pas di Atletnya? Pas di Cina. Kalau di Thailand tuh rame. Nggak, yang untuk yang internasional itu, yang untuk perwakilan Indonesia kamu sendiri? Iya. Yang internasional, yang internasional? Ada 6. Oh, ada 6. Tapi yang dari Lampung kamu sendiri? Ada 2 berdua. Oh, 2 malah. Nah, itu yang waktu untuk internasional dan untuk ASEAN ini, itu yang mensupport siapa? Yang support sekolah. Oh, malah tetap Baitul Jana juga? Iya, alhamdulillah. Enggak, BJ for life. Oh, BJ for life. Baitul Jana for life. Nah, terus untuk Shani sendiri sudah mendapatkan prestasi sampai dengan saat ini, itu peran pemerintah, kira-kira peran pemerintah ada atau enggak tuh? Apa ya? Kayak enggak pernah sih. Hah? Enggak pernah ada sih. Apa? Jadi peran pemerintah belum kesentuh? Belum sih. Kayak contohnya apa dulu pemeran? Nah, dalam artian gini, maksudnya kan sampai saat ini karena si Chani sekolah dari SD di Baitul Jana. Yeah. Oh, Baitul Jana, SD Baitul Jana ya? Iya. SMP Baitul Jana juga, SMA Baitul Jana juga. Waduh. Kapan buat universitas? Nah, selama ini kan Chani disupportnya sama sekolah untuk segala event-event lah ya. Nah, terus untuk peran pemerintah sendiri, Chani udah sempat disupport nggak sih? Dalam artian supportnya gini lah, kita bukan ngomong-ngomong support itu bukan lebih ke materi, bukan, tapi supportnya lebih ke moral lah. Atau dipanggil dari apa? Kalau sepatu roda ini perserosi ya? Nah, perserosi apa dikasih support apa gimana, lebih ke situ atau? Kalau di sampai sekarang belum ada ya. Oh, belum ada. Support kayak dipanggil perserosi belum ada. Oh, belum. Apa mungkin karena baru perserosinya, bukan? Iya mungkin ya. Kayaknya yang pas itu masih belum jelas kali ya organisasinya. Organisasinya. Oh, sampai saat ini dalam artian bentuk perhatiannya ke Chani sendiri belum ada. Belum ada. Berarti mudah-mudahan dengan keberadaan Chani sekarang di sini ya bisa lebih diperhatikan lah untuk bapak-bapak yang di sana. Ini ada atlet jadi asli putri daerah Lampung dengan cabur inline skate freestyle ya. Nah, ini kira-kira untuk bapak-bapak di Perserosi ataupun di KONI ataupun di Spora ya bisa lebih dapat memperhatikan Chani sendiri lah untuk support si Chaninya, karena sayang sudah prestasinya membawa nama ya, kalau ngomong bawa namanya udah nama Indonesia ini, asli dari Lampung udah bawa nama Indonesia. Kalau nggak disupport ya mungkin bentuk perhatiannya, mungkin pesannya untuk bapak-bapak atau ibu-ibu sekalian yang berwenang, Chani bisa disupport lah ya, karena segala bentuk apapun walaupun kecil pun juga emang butuh perhatian lah kan? Nggak harus materi tapi ya support secara moral itu udah lebih senang ya kan ya. Benar. Kalau lebih ke material ya nggak juga lah, tapi kalau ada ya nggak apa-apa ya kan, alhamdulillah ya kan.
biar nggak makan tabungan terus guys ya. Nah terus untuk Chany sendiri sampai dengan sekarang dari awal mengikuti inline skate sendiri itu sosoknya itu siapa sih yang mensupport Chany sendiri itu? Bunda paling, terus kayak keluarga kayak kakak, bunda, adek, terus pelatih juga support, terus siapa lagi, teman-teman. Terus kalau keluarga tuh lebih ke mereka mau nemenin Chany latihan sampai malam gitu. Jadi lebih banyaknya lebih ke bunda ya? Iya, ke keluarga, lebih ke bunda, kakak, adek. Ayah enggak? Kalau ayah karena dia dinas di luar kota, jadi jarang. Jadi dia ngirim aja lah ya. Ngirimnya yang banyak ya. Jadi lebih cenderungnya lebih ke bunda yang lebih untuk mensupportnya ya, karena bunda yang bisa kemana-mana ya. Kalau ayah lebih mungkin ada tugas di luar kota ya. Terus apa yang mau disampaikan sama Chany untuk bunda dan ayah? Mau nyampein makasih karena terharu nih nanti. Terharu. Makasih karena udah nemenin dari mau nangis deh. jangan nangis lah, pelan-pelan. Makasih karena udah nemenin dari awal banget, dari Chany yang nggak bisa apa-apa sampai Chany ya udah bisa ngasilin banyak kayak gini. Itu aja sih. Itu buat ayah apa buat bunda itu? Buat dua-duanya. Oh, buat dua-duanya. Buat dua-duanya. Terus kalau untuk kakak sendiri apa yang mau disampaikan? Kalau buat kakak, makasih udah mau nganterin kemana-mana kalau latihan. Oh itu ya. Tapi tetap ngejajanin kan? Enggak, apa kebalik kamu yang ngejajanin? Enggak, aku jajanin. Teman-teman? Buat teman-teman, makasih kalau udah semangatin Chany terus. Terus apa lagi ya? Ngedukung lah kalau Chany main sepatu roda. Pokoknya makasih banyak atas supportnya kalian. Pelatih belum pelatih. Kalau pelatih, makasih buat trik-triknya, buat ilmu-ilmunya. Terus makasih juga buat udah sabar melatih Chany yang kadang mut-mutan, kadang pelatihnya siapa namanya? Pelatihnya sekarang sih Kak Talha. Oh, Talha namanya. Talha. Oh, Talha. Laki perempuan tuh? Laki. Oh, laki. Kenapa nggak pelatihnya perempuan? Kan laki perempuan jarang ya? Iya, jarang. Pelatihnya rata-rata laki. Oh, untuk di inline, untuk pelatih untuk di inline jarang ya. Nah, terus untuk Baitul Jannah sendiri, apa yang mau disampaikan buat Chany sendiri? Makasih buat Baitul Jannah, makasih banyak karena udah support Chany dalam ya kalau Chany mau kemana-mana, terus kalau Chany izin sekolah juga dibolehin, mau izin sekolah berapa lama juga pasti dibolehin. Terus makasih juga selain dikasih ilmunya Chany dikasih apa lagi ya, sering dibuatin banner di sekolah. Aku sering ada di sekolah. Udah sih, apa lagi ya, pokoknya makasih banyak buat Baitul Jannah. Jangan lupa sekolah di sana ya guys. Waduh, malah promo dia ya. Nah itulah kira-kira, karena ya buat teman-teman semuanya lah yang nonton dia. Sebenarnya kayak kita lah ya, kayak kamu atau sendiri. Sebenarnya bentuk perhatian itu sebenarnya nggak harus yang terlalu besar, enggak. Sebenarnya dengan cetak banner aja sebenarnya udah seneng banget ya, nggak? Bener nggak deh? Iya kan? Dicetak banner gede-gede itu, kita tuh udah seneng banget lah. Nah itulah dalam artian bentuk support kita secara
moral itu ya dengan banner aja sebenarnya udah cukup ya kan, itu bentuk perhatian kitanya juga. Nah kalau bisa lebih ya itu malah lebih bagus ya kan, lebih alhamdulillah untuk si atletnya sendiri. Nah terus untuk Chani sendiri, harapan Chani untuk klub dulu lah. Harapan Chani untuk klub, semoga makin banyak anak-anaknya yang masuk ke klub. Terus semoga anak-anaknya juga makin semangat belajar sepatu rodanya. Terus apa lagi ya? Semoga bayarannya gratis, nggak ada iuran gitu ya. Ada iuran nggak sih kamu bahasnya? Ada. Oh ada ya. Nggak diharapin untuk iurannya gratis gitu. Ya semoga diskon. Oh diskon. Tuh manggilnya apa, kakak pak? Manggilnya kakak. Oh kakak, Kak Talha. Kalau di klub ada Kak Talha sama Kak Danu. Oh ada 2 orang ya. Minta diskon tuh. Untuk iurannya ya syukur-syukur bisa gratis ya. Terus untuk sekolah sendiri, harapan untuk Chani sendiri untuk Baitul Jannah apa ke depannya harapan Chani? Nah kan masih ada 2,5 tahun lagi ya kira-kira masih sekolah di Baitul Jannah, harapannya apa nih? Harapannya semoga anak-anak Baitul Jannah makin berprestasi terus. Terus kalau yang punya bakat di Baitul Jannah jangan malu-malu, soalnya teman-teman Chani banyak yang malu-malu padahal mereka bisa. Terus semoga anak-anaknya menjadi anak solih dan solihah. Oh iya. Terus kan di Baitul Jannah ada hafalan, semoga anak-anaknya juga ada yang hafiz dan hafiz Al-Quran. Tapi untuk sepatu rodanya sendiri apa harapan Chani? Semoga ya nanti di PON diperlombakan, soalnya yang paling ditunggu-tunggu itu di PON. Terus semoga semoga makin maju dengan freestyle-nya ini. Terus semoga Chani juga makin menghasilkan banyak prestasi yang lebih lagi. Terus semoga anak-anak sepatu roda di Indonesia ini semangat terus buat latihannya, pokoknya jangan males-malesan. Tapi Chani di Baitul Jannah itu masuk pakai jalur prestasi ya? Iya. Oh, ke jalur prestasi. Berarti bentuk supportnya pun juga itu sudah membantu lah ya untuk Chani sendiri ya. Harapannya apa untuk pemerintah Provinsi Lampung yang mau disampaikan buat Chani, apa harapannya? Harapannya buat lebih supportnya lagi, terus lebih diperhatikan lagi atlet-atlet, nggak hanya atlet sepatu roda, kan ada beberapa atlet yang mungkin mereka nggak tahu ada cabang ini, mungkin itu harus lebih diperhatikan lagi. Terus udah pokoknya intinya harapannya lebih ke support dari Lampungnya sih. Oh gitu. Jadi keresahannya untuk teman-teman atlet ini jadilah bentuk perhatiannya aja lah ya, supportnya untuk atletnya, untuk mengharumkan nama Lampungnya sendiri ya kan? Karena mungkin pemerintah juga mungkin belum tahu mungkin belum tahu juga bahwa sepatu roda untuk freestyle ini bakal kemana sih arahnya, mungkin seperti itu ya. Mungkin belum tahu pergerakan sampai mananya freestyle ini akan diperlombakan. Nah ini Pak, Chani udah bilang nih Pak bahwa PON di tahun depan ya PON ya? Tahun 2024. Oh, 2 tahun lagi PON 2024. Itu cabur untuk freestyle itu kemungkinan bisa dimasukkan kembali. Mungkin. Ya semoga
Chani bisa inilah ya. Poinnya semoga Chani bisa diperhatikan lebih. Ya nggak cukup Chani aja, dalam artian teman-teman yang lebih berprestasi dan bisa membawa nama Lampung sampai ke taraf nasional dan internasional, ya itu bisa lebih diperhatikan lah dalam artian. Dan bentuk perhatiannya pemerintah pun juga bisa jadi lebih lah ya. Amin lah. Semoga ini bisa didengar lah untuk ya Pak Gubernur atau Ibu Wali Kota ataupun dinas-dinas yang terkait untuk mengurusi tentang olahraga lah ya, atau organisasi-organisasi terkait. Oke, berarti itulah harapan Chani sendiri ya. Nah sekarang kita ada games nih. Nah, kita ada games. Jadi gamesnya itu ya jawab pertanyaan aja, jawab pertanyaan. Ada 5 pertanyaan. Nah, masing-masing pertanyaan itu ada hadiahnya. Hadiahnya uang tunai. Oh, bukan pemerintah aja, bukan Baitul Jana aja bisa ngasih bentuk perhatian. Kita juga di sini bisa ngasih bentuk perhatian. Iya Bapak ya. Kan tadi Chani tadi saking menggebu-gebunya Baitul Jana mensupport banget untuk Chani sendiri nih. Di sini juga support. Walaupun ya nggak gede-gede amat sih ya. Jadi ada 5 pertanyaan. 5 pertanyaan, masing-masing pertanyaan mendapat hadiah uang tunai Rp2.000. Gede kan, gede. Tapi kalau bisa dapat 5, bisa jawab pertanyaan 5-5-nya, besar tuh. Benar. Bisa buat beli es krim 2 tuh. Jajan cilok ya kita di Papua ya. Jajan cilok dapat 10 tuh. Oke, kita coba. Saatnya games. Nah, ini ada 5 pertanyaan yang udah kita siapkan. Mudah-mudahan si Chani sih bisa ya. Ya ini segelintir banyaknya. Nggak jauh-jauh dari apa yang digelutin Chani sendiri lah ya, sedikit-dikit tentang ilmu pengetahuan tuh. Uangnya udah kita siapin, cash udah disiapin guys ya. Inilah bentuk perhatian kita. Ada somai. Oh bisa juga nih beli somai ini ya. Udah masuk nggak itu ya? Suaranya kencang banget tuh ya. Biar lewat dulu aja kali ya. Pertanyaan pertama untuk Chani. Siapakah nama? Kok malah Chani ketawa-tawa? Ini gampang loh, tenang. Ini gampang banget pokoknya. Jangan takut susah nggak. Yang penting yakin bisa gitu. Siapakah nama Wakil Presiden Republik Indonesia? Kiai Haji Ma'ruf Amin. Iya, benar. Kok dia malah ragu ya? Apalagi kita kasih clue nah tadi ya. Agak bahaya tapi ya. Wah, duit aku masih 2.000. Jadi sekarang udah dapat berapa tuh? 2.000. Nah, sekarang pertanyaan kedua. Nah, kalau mau lebih dari 2.000 harus jawabnya lebih dari 1. Minimal 5-5-nya jawab lah. Oke, sekarang selanjutnya. Pertanyaan kedua untuk Chani. Apakah arti singkatan dari PKOR? Pusat Kegiatan Olahraga. Iya, nah itu tahu. Berarti kan nggak salah latihan tiap hari di situ kan? Apa jangan-jangan teman-teman ada yang nggak tahu? Tahu sebut aja. Tapi nggak tahu kan singkatannya. Jadi PKOR itu benar. Singkatannya dari Pusat Kegiatan Olahraga. Diingat, jangan lupa. Nah, sekarang pertanyaan ketiga. Siapakah nama Kepala Sekolah SMA IT Baitul Jana? Kepala Sekolah
Umi Farida. Benar. Ya benar pokoknya ya. Walaupun kita nggak tahu itu benar pokoknya. Kalau salah, salahin aja Bu ini anaknya. Tapi kayaknya benar lah ya. Iya kayaknya ya. Benar ya, Umi Farida ya. Yakin nggak nih? Yakin ya. Oke, pertanyaan keempat. Terletak di kabupaten apakah wisata Pahawang? Di Pesawaran. Pesawara. Kok malah ragu-ragu ya? Iya. Kok malah ragu-ragu ya dia? Sebenarnya kamu ini pernah ke Pahawang nggak sih? Hah? Gak tahu kayak gak pernah deh. Belum pernah. Siapapun ajak aku ke Pahawang. Oh. Ya nanti Baitul Janah lah ya, pokoknya Baitul Janah lagi pokoknya. Nah, sekarang pertanyaan terakhir. Nah, ini pertanyaan terakhir yang kelima. Wah, ini kalau kamu nggak tahu, udah sangat luar biasa sekali nih kalau nggak tahu nih. Pertanyaan kelima untuk Chani. Siapakah nama Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia? Zainuddin Amali. Iya benar. Tuh kan sampai lari dia. Waduh, 5 pertanyaan ya. Yang agak-agak inilah ya. Agak-agak mudah tapi menyulitkan lah sedikitnya. Tapi itu semua pertanyaannya nggak jauh-jauh dari Chani sendiri tentang olahraga, tempat sering Chani latihan dan lain-lain. Oke, Chani terima kasih ya sudah datang. Selalu sehat-sehat, amin. Dan selalu murah senyum. Aduh, kamu senyumnya jangan lama-lama. Masalah Kak sering goyang kalau sering disenyumin kayak gitu. Kakaknya diem. Yang penting sehat-sehat lah ya. Ini sehat-sehat. Semoga apa yang diperjuangkan sekarang ini bisa dapat hasil yang sesuai harapan lah ya. Walaupun harapan dari Chani sendiri, harapan dari keluarga, harapan buat teman-teman terus sama atlet lah ya. Nah terus untuk Chani sendiri ada media sosial nggak yang mau kepo-kepoin ya biar followersnya makin banyak kan? Boleh. Ada apa aja tuh? Follow IG Chania _Rudik. Oh, terus ada yang lain? Enggak ada. TikTok atau YouTube atau apa? TikTok itu @ChaniaIye. @ChaniaIye. Oh, Chania. Kamu bukan main TikTok nggak main TikTok ya? Kurang ya? Main. Oh, main juga. Diem aja. Oh. Jadi TikToknya apa namanya? @ChaniaIye. Oh, Chania ya. YouTube. Aduh, Chania lupa lagi nama YouTube-nya apa. Kayak Chania Rudik. Oh, Chania Rudik ya. Untuk buat teman-teman semuanya yang mau kepo-kepoin Chania, itu semua akun media sosialnya Chania bisa di-follow. Nanti kita akan pasang di bawah ini. Kalau kalian bingung nanti. Terima kasih buat Baitul Janah. Terus klubnya apa namanya? Klub Foto roda Chania apa? duaan. Inline skate Banda Aceh. Kalau nggak Roller Sanigo. Oh, yang Roller Sanigo ya? Roller Sanigo. Oh, terima kasih juga buat Roller Sanigo. Dan terima kasih juga untuk Morning Guzel. Terima kasih juga untuk Galeri 24RA. Dan terima kasih juga spesialnya untuk baju saya ini. Waduh, ini saya ada endosan nih ya kan. Ini dari
Baju ini di-endorse dari Bimker Lapas Metro. Nah, ini dari hasil karya binaan dari Lapas Metro. Nah, ini bajunya tuh. Yang mau pesan-pesan ya, ini bisa dibawa dipesan lewat akun media sosialnya Lapas Metro nih, yang keren ya. Boleh ya? Ya buat teman-teman Lapas Metro ya, kalau bisa jangan satu juga kali ya. Ya besok buat bintang tamunya ada juga lah. Boleh ya lah, kan? satu. Ya, boleh satu kan. Jadi biar sama-sama dipakai nanti. Dan jangan lupa juga untuk subscribe dan follow di akun media sosialnya Kecil-Kecil Cabai Rawit. Dan jangan lupa juga untuk selalu menjaga kesehatan, karena sekarang tuh sehat itu penting banget ya. Penting banget lah. Jadi terima kasih buat Chani yang sudah datang menyempatkan waktunya. Jadi pesannya untuk Chani sendiri, selalu bisa mengharumkan nama Lampung dan membuat bangga Lampung. Yang penting kita tinggal di Lampung, lahir di Lampung, kita bangga sebagai orang Lampung. Oke ya, dan ya terima kasih ya. Salam buat mama sama papanya, salam buat teman-teman sepatu rodanya ya. Oke. Terima kasih ya. Oke, terima kasih buat semuanya yang sudah menonton. Dan kita akhiri masih di Kecil-Kecil Cabai Rawit, biar kecil tetap cari wis. Dadah.